Di chapter 51 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan kompetisi di klan kerajaan Asura. Apakah di chapter 52 ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 52 ini kita akan menyaksikan putra Raja Asura bertarung dengan luka yang sangat parah. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, kita saksikan setelah yang satu ini. Oke guys, sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan Sumo yang lehernya terkena oleh serangan pisau kemarin. Di sini lukanya benar-benar sangat fatal. Dan sontak penonton pun berkata bahwa Sumo ceroboh dan tak berguna. Ceceran darahnya pun sangat banyak dan membuat energi Sumo berkurang. Sumo di sini mengatakan itu tusukan yang tepat dan mengenai titik vital kelemahan. Aku sungguh tak bisa bernapas. Kalau aku sampai tumbang sekarang, ini benar-benar mencekiku. Dan dari jauh Gautama pun mengatakan, "Sumo, bertahanlah." Sumo pun di sini mengangkat tangannya sambil berkata, "Guru, jangan kemari. Kau akan mati jika kau kemari. Sang Raja Asura yang tak tertandingi sedang mengintai." Dia tak pernah mengatakan apapun untuk memotivasi atau mengajariku. Dia pasti berpikir aku terlalu lemah dan tak layak menjadi putranya. Aku tak bisa tumbang seperti ini di depannya. Aku harus bertarung demi kejayaan Asura dan pengharapan ayahku. Dengan napas terakhir ini, aku akan bertarung hingga akhir. Raja, akan kupastikan kau melihatnya. Kalau aku adalah putra yang layak kau banggakan. Gautama di sini mengatakan, "Raja, Sumo akan mati. Apa kau tak akan bertindak?" Dia seharusnya sudah bertekad bulat saat dia menginjakan kaki di arena Asura. Jawab Raja, "Di sini putra aku bisa mati, putra siapapun bisa mati." Tepat, ucap Gautama. Anak siapapun bisa mati. Terlalu banyak yang sudah mati. Kenapa kompetisi brutal ini tidak dihentikan? Kau sungguh membuatku sebal. Mengatur sebuah arena agar anak-anak saling membunuh hanya demi nilai semata. Ini sungguh tak berbelas kasihan. Anak-anak itu akan selalu masuk ke arena Asura. Hanya soal waktu saja apakah akan di sini atau di luar sana. Raja Asura pun menjawab, mereka yang tak bisa melakukannya tak layak untuk hidup. Para satria Asura di hadapanmu semua hidup dengan cara ini. Mereka semua melatih tubuh yang sulit dibunuh dan tekad sekuat baja. Inilah perbedaan kami dengan dirimu. Rulai, mengikuti jalan pikiranmu itu tidaklah mungkin. Sambil menyaksikan pertempuran, Gautama yang mendengarkan ucapan raja itu pun sangat kesal. Kembali ke pertempuran, di sini Sumo sudah hampir kehabisan nafas, dan si anak tangil Asura pun sangat ingin membunuh Sumo. "Sumo, aku berhasil. Kesempatanku akan menjadi lebih besar jika aku membunuhmu," ucap si bocah tangil Asura. "Karena kau mengasihaniku yang lemah, kau membagi makananmu denganku, tapi rasa kasihan itu tidaklah cukup. Berikan juga nyawamu." Dan pum, bocah tangil Asura itu pun langsung ingin menancapkan pisaunya di kepala Sumo. Bam! "Kau itu sudah terluka parah. Berhentilah melawan. Jadilah bintang di langit." Sumo yang sudah terluka parah pun mengatakan, "Aku tidak salah. Dari awal kau tak punya kesempatan." Dan boom! Si bocah tangil Asura itu pun terpental karena terkena pukulan Sumo yang sangat keras. Tapi tiba-tiba rambut Sumo pun dijambak. Dan ternyata itu adalah si gendut Asura. Sambil membantingnya ke tanah, si gendut Asura itu pun berkata, "Aku ingin menjadi kesatria Asura." Karena merasa menang, si gendut Asura itu pun berteriak, "Ayah, ibu, berbanggalah. Aku telah membunuh putra raja." Tidak cukup sampai di situ, Sumo pun langsung berputar ke tangan si gendut. Dan boom! Tangan si gendut Asura pun langsung putus dibuatnya. Sumo pun mengatakan, "Aku tak akan kalah. Sebelum aku kehabisan napas dan menjadi bintang di langit, aku akan terus bertarung hingga akhir. Walau pandanganku mulai kabur, tapi jiwa petarungku masih belum padam." Dan boom, 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 dan diduder rata. Gautama, Raja, dan yang lainnya pun terkejut. Dan dari salah satu satria Asura pun mengatakan, "Lumayan, bisa bertarung hingga seperti itu, bahkan dengan leher yang terluka." Dan di sini semuanya pun rata dibuatnya.
atau bisa dibilang wave out. Sumo pun mengatakan, aku menang. Ayah, kau datang menemuiku. Aku bertarung dengan baik, bukan? Aku yang terakhir berdiri di sini. Dan Raja Asura pun mengatakan, benar. Dan Sumo pun di sini merasa sangat senang karena ayahnya telah memujinya. Dengan pandangan yang kabur, Sumo pun kembali mengatakan, ayah, aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Kumohon ayah, pujilah aku sekali lagi. Dan Sumo pun di sini terjatuh. Tapi sebelum Sumo terjatuh, Gautama pun dengan cepat langsung menangkap Sumo dan mengatakan, bertahanlah. Kesatria yang melihat kelakuan Gautama pun langsung berteriak, Gautama, pergilah, kau tak boleh ikut campur dalam kompetisi kesatria kami. Gautama pun mengatakan, aku tak mengganggu kompetisi kalian. Pertarungan ini sudah selesai. Aku hanya menyelamatkan seorang anak yang sekarat. Apa kau tak melihat? Raja Asura yang melihat ini pun mengatakan, aku tak bisa melindungimu lagi. Kau sungguh tidak sopan, Gautama. Dan para kesatria Asura pun langsung melompat menyerang Gautama. Dan sambil memukul tanah, Gautama pun mengatakan, Raja, aku hargai perlakuanmu yang cukup ramah padaku. Tapi aku tak bisa tinggal lebih lama lagi di kerajaan Asura. Dan boom, pukulan pun dilancarkan ke tanah oleh Gautama. Mantra cahaya emas. Dan saat gedung itu jebol, Gautama pun melompat dan berlari sambil membawa Sumo. Dan di luar arena kompetisi, Gautama pun dikepung dan tak dibiarkan kabur begitu saja. Saat Gautama sudah terkepung oleh para kesatria Asura, tiba-tiba, boom, Raja Asura pun sudah berada di dekat Gautama. Raja Asura mengatakan, mundur, hanya aku yang bisa membunuh Gautama. Masa itu akan datang cepat atau lambat, bukan? Dan sabar, Mang, masih ada lanjutannya lagi di sini. Di akhir chapter ini kita dibawa ke tempat pertarungan Gurutang melawan Dark Shadow waktu itu. Dan harta Raja Surga Selatan pun terlihat retak. Krak, krak, krak. Dan boom. Aku telah bangkit sekali lagi. Aku suka hidup. Semuanya menarik dan menyenangkan. Semua berkat hartaku, yaitu tubuh pengganti. Aku memakainya di saat yang tepat. Dia mati menggantikan diriku. Walau apapun misiku, itu tak lebih penting dari nyawaku. Karena saat ini aku ada di jalur iblis, aku harus lebih berhati-hati. Dan Raja Surga Selatan pun melemparkan hartanya sambil berkata, ini sekarang sudah tak berguna. Ilusi surgawi. Boom. Biar aku coba mengganti gayaku dan bermain dengan kalian. Hehehe. Di depan masih ada perjalanan panjang. Dan ternyata di sini Raja Surga Selatan yang kemarin kepalanya dipenggal oleh sang kakek legend itu ternyata belum mati. Dan si Shinji season 4 chapter 52 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian, guys? Masih penasaran kan? Ya udah pastilah. Kalau saya sih sebetulnya masih penasaran sama Gautama yang mau bertarung melawan Raja Asura. Tapi apa boleh buat, durasinya udah kepanjangan. Dan handphone saya pun bisa ngehang saat membuka KineMaster. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya ya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan video dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat membawakan video tentang si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.